Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita masuk pembahasan tentang mahram, ada beberapa permasalahan yang terlewat, yaitu tentang arkanun nikah. Arkanun nikah. Rukun nikah ada 3. Yang pertama, al-aqidah. Ini rukun yang pertama. Kalau tidak ada, ya tidak ada pernikahan. Tidak ada orangnya. Nah, ini rukun pertama. 2 orang yang melakukan akad. Kedua mempelai. Kemudian yang kedua, al-ijab. Adanya ijab. Ijab itu al-ladzu shadiru minal wali. Lafaz yang keluar dari wali. Entah bapaknya, atau kakeknya, atau walinya yang lain. Dengan mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya, ini namanya ijab. Lafaz yang keluar dari seorang wali, ya, menikahkan putrinya, atau yang di bawah perwaliannya. Atau diwakilkan kepada KUA misalnya, hakim, termasuk saya mewakili bapak dari fulana menikahkan kamu, wahai fulan, dengan fulanah bintu fulan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat misalnya, dibayar tunai. Ini sama, ijab. Rukun yang ketiga al-qabul. Al-qabul, penerimaan dari si laki-laki. Saya terima nikahnya. Al-lafdzu shadiru minaz zauj. Lafaz yang keluar dari seorang suami. Au may yaqumu maqamuhu, atau yang berada di posisinya, diwakilkan misalnya. Ada nikah wakil. Ya. Nah, maka ini namanya al-qabul, bentuk penerimaan dari si mempelai pria. Bilafzin, dengan lafaz qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya. Au raditu hadza zawaj, saya meridai pernikahan ini. Betulnya lafaz nikah itu mudah, tinggal qabiltu, selesai. Tapi terkadang di masyarakat kita dipersulit, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian harus kali tarik nafas, kalau enggak sah. Ada yang mempelainya namanya panjang. Demikian nama bapaknya pun panjang. Orang Jawa kan panjang-panjang. Sastra Widodo, ya, panjang. Jaya Diningrat segala macam. Nah, ini lidahnya keluh ngomong. Enggak sekali nafas, ulang, tidak sah, kata saksinya. Nah, padahal dengan qabil tu nikahaha, selesai. Mudah. Ya, tetapi yang mempersulit adalah manusianya itu sendiri.
Barakallahu fikum. Qala wala budda man taqaddama al-ijabu 'ala al-qabul. Dari ijab dan qabul harus ijab dulu yang ada, penyerahan dulu, baru penerimaan. Nah, nikah wakil itu seperti apa? Ya nikah yang diwakilkan. Orangnya di mana? Walinya yang diwakilkan itu yang menikahkan. Ya. Atau lewat video. Dulu waktu anak di Yaman, ada salah seorang teman, dia sudah menghitbah seorang akhwat ketika pergi ke Yaman. Rencana nikahnya setelah pulang dari Yaman. Tapi qadarullah, abahnya fulanah meninggal. Abahnya fulanah meninggal sehingga pernikahannya disegerakan. Nikahnya nikah wakil. Jadi fulan di Yaman, waktu itu belum ada Android kalau tidak salah ya, masih HP biasa, lewat telepon. Fulana dengan walinya, kemudian dengan keluarga dari mempelai pria melakukan akad di sana. Nah, sementara fulan di Yaman, ini sah. Nah, ini namanya nikah wakil. Sah selama ada masing-masing pihak dari mempelai pria dan wanitanya. Ada saksi. Seperti hanya nikah, hanya saja mempelainya tidak hadir, tapi mengikuti via telepon atau via video kalau mungkin zaman sekarang. Ini sah. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang al-mahramatu fin nikah. Al-mahramat, wanita-wanita mahram. Apa maknanya mahram? Wanita yang haram untuk dinikahi. Siapa saja wanita yang haram untuk kita nikahi? Nah, qala al-mahramatu fin nikah qisman. Pemahraman di dalam nikah itu ada dua. Qismut tahrimi al-mu'abbadi, yang haram untuk selamanya, maksudnya menjadi mahram selamanya, seumur hidup, haram untuk dinikahi. Ada qismut tahrimi al-mu'aqqati, haram dinikahi tapi sementara. Sementara saja haram dinikahi. Ketika sebab penghalangnya hilang, boleh menikahinya. Nah, bisa diulang? Pemahraman terbagi menjadi berapa? Dua. Satu, yang akan menjadi mahram selamanya, seumur hidup. Yang kedua, haram hanya sementara. Ya. Nah, ketika penghalangnya hilang, boleh menikah. Nanti kita akan bahas. Baik. Al-qismul awal, al-mahramatu fin nikah. Bagian pertama yang akan kita bahas, pemahraman di dalam nikah. Lafaz yang benar itu adalah mahram, bukan muhrim. Kadang kita sering dengar, maaf, bukan muhrim. Bukan muhrim kok, jalan berdua. Nah, muhrim itu orang yang ihram. Entah ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Namanya muhrim, orang yang berihram. Kalau orang yang bukan mahram, yang tidak halal dinikahi, yang tidak boleh dinikahi adalah mahram. Baik, jadi jangan salah sebut. Bukan muhrim. Sambil begini, bukan muhrim. Iya, saya bukan muhrim, saya enggak sedang haji, tidak sedang umrah. Ya, muhrim itu orang yang berhaji dan berumrah. Adapun mahram, nah itu yang tidak halal untuk dinikahi. Qala yuhramu ta'bidan arba'asyarata imra'ah. Yang haram untuk dinikahi selamanya ada 14 wanita. Yang haram untuk dinikahi selamanya ada 14 wanita. Sab'un yahrumna bin nasab wa sab'un bisabab. Dari 14 ini 7 haramnya karena sebab nasab. 7 wanita lagi haram dinikahi karena ada sebab.
Ya, yang satu karena nasab, ada hubungan kekerabatan. Yang 7 lagi karena adanya sebab, sehingga menjadi haram untuk dinikahi. Qala wa yaqsudu bit-ta'bid adamu jawaz nikahuhunna abadan. Makna ta'bid di sini tidak boleh menikahinya selamanya, seumur hidup. Mahma kanatil ahwal, dengan apapun keadaannya. Dengan berbagai keadaan haram selamanya. Qala wa lihadhil hurmah salah satu asbab. Dan pengharaman ini atau pemahraman ini ada tiga sebab. Secara spesifikasi ada 3 sebab. Ya, pemahraman ini ada tiga sebab. 1, al-qarabah, karena kekerabatan. 1 karena kekerabatan. Dengan adanya kekerabatan ini menjadi mahram, ini mahram, ini mahram. Yang kedua, bil musaharah, karena pernikahan. Karena saya menikah dengan fulanah, maka ibunya menjadi mahram saya. Mertua. Ini mahram karena ada musaharah, pernikahan. Ya. Nanti ada lagi selain ibu mertua, mahram-mahram yang lain karena sebab pernikahan. Yang ketiga, ar-radha, susuan. Karena sebab susuan. Seperti yang kemarin kita jelaskan, karena disusui, ya, maka anak angkatnya menjadi mahram. Anak angkat ngangkat anak dari puskesmas, misalnya ada orang yang nggak mau ngurus anak, diangkat jadi anak. Padahal bukan siapa-siapa, orang lain. Tapi karena disusuin, ya, oleh kerabat dari wanita yang mengangkat, hingga anak itulah menjadi anak susuan. Anak susuan dari adiknya, yang kemudian jadi dia yang mengangkat itu sebagai bibinya, bibi susuan. Ya, mungkin ada dari yang hadir di Telegram dan Google Meet, ada yang belum hadir pada kesempatan yang lalu, bahwa anak angkat itu bisa kita jadikan mahram. Anak angkat yang tidak ada kaitan apapun dengan kita bisa dijadikan mahram. Dengan apa? Dengan disusukan kepada mahram kita. Misal saya mengangkat anak perempuan. Saya mengangkat anak perempuan. Orang lain nggak tahu nih siapa, nggak tahu nasabnya. Pokoknya nemu anak aja di puskesmas. Siapa yang mau ngurus? Saya mau ngurus. Berarti nanti anak dewasa ini kalau udah dewasa, udah balik, ini bukan mahram buat saya. Boleh saya menikahi dia. Dan kalau sudah balik harus ada batasan. Ini bukan mahram. Ini orang lain, gitu ya. Nah, tapi bagaimana supaya anak ini bisa menjadi mahram untuk saya sebagai yang mengangkat anak? Dengan menyusukan kepada orang yang sedang kerabat kita yang sedang menyusui. Kebetulan saya punya adik perempuan sedang menyusui anaknya. Saya bilang, Dek, ini abang ngangkat anak. Tolong susuin sama kamu. Supaya kamu jadi ibu susuannya. Dan saya sebagai uak susuan. Jadi uak. Tapi karena sebab persusuan. Jadi mahram nanti anak perempuan itu dengan saya. Kenapa? Karena dia nyusu dengan adik kandung saya. Jadi ponakan lah istilahnya. Ya, jadi ponakan. Tapi sebabnya susuan. Udah jadi mahram. Nah, barakallahu fikum. Ini ya qadarullah masyafa'al, ada salah seorang maha, dia mengangkat anak dari bayi. Karena ketidaktahuan masalah susuan ini, ya udah dia urusin sampai besar. Begitu setelah kenal sunnah, ya dia ini berarti kalau udah besar ini bukan mahram buat saya. Karena dia nggak ada hubungan kekerabatan apapun dengan saya. Nah, padahal kalau saya belajar agama, ketika anak angkat ini masih bayi, saya punya adik perempuan yang sedang menyusui. Kalau seandainya disusukan, maka akan jadi ponakan. Tapi karena tidak tahu agama, tidak belajar agama atau belum tahu hukumnya, ya nggak dia susukan kepada adiknya yang sedang menyusui tadi. Maka ya sekarang sudah besar anaknya, udah nggak akan bisa lagi menjadi
mahramnya. Nah, karena anak susuan itu kalau 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 2 tahun ke atas mau disusuin 1 liter pun nggak akan jadi anak susuan, ya. Harus 2 tahun ke bawah. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas dulu pemahroman karena kekerabatan. Karena kekerabatan. Ada 7. Ada 7 mahram kita yang selamanya karena sebab kekerabatan. 1, al-um, ibu. Wa ummul ibunya ibu. Nenek lah. Nenek dari ibu. Wa ummul ab, ibunya bapak. Ya, nenek kita dari pihak bapak. Sampai ke atasnya, uyut. Lanjut ke atasnya lagi itu semua mahram kita. Ibu, nenek, ibunya uyut dan seterusnya. Itu mahram. Yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Saya punya anak perempuan, itu mahram. Selamanya nggak akan boleh menikah. Kemudian bintul bint, anak perempuannya, anak perempuan tadi, cucu. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Saya punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki saya punya anak perempuan. Yaitu cucu saya jatuhnya. Gampangnya cucu aja lah. Cucu aja gitu. Ya, singkat nulisnya cucu. Baik cucu dari anak perempuan kita atau cucu dari anak laki-laki kita. Ya, cucu. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah. Saudari kandung. Saudari kandung. Sebapak seibu. Itu namanya saudari kandung. Masih poin yang ketiga. Au ukhtul li'ab. Atau saudari sebapak. Saudari sebapak. Itu juga mahram. Misal, bapak saya punya istri 4. Dari istri pertama, lahir saya. Dari istri kedua, lahir fulanah. Maka saya dan fulanah ini saudari sebapak. Bapaknya punya istrinya lebih dari 1. Masing-masing dari istri punya anak. Istri pertama anaknya laki-laki. Istri kedua anaknya perempuan. Maka ini mahram. Karena satu bapak. Beda ibu. Nah, barakallahu fikum. Masih poin yang ketiga. Au ukhtu li'um. Saudari seibu. Saudari seibu. Ibunya 1, bapaknya 2. Misal, saya ibu punya suami, lahirlah saya. Bapak saya meninggal, ibu nikah lagi dengan suami kedua, punya anak perempuan. Maka saya dan anak perempuan dari bapak tiri saya tadi itu mahram. Saudari seibu, ya. Nah, jadi ibunya punya suami, ya, janda bawa anak nikah sama laki-laki lain, kemudian punya anak. Ya. Maka jadi saudari seibu. Nah, bisa diulangi poin ketiga. Saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Nah, ini perempuan ya. Kalau untuk laki-laki ya di sini, untuk yang ummahat ya tinggal dikiaskan saja. Ibu berarti bapak, bapaknya bapaknya lagi. Kemudian di sini anak perempuan, berarti kalau ummahat anak laki-laki, gitu aja dikiaskan ya, dibalik. Ya, dibaliknya saja. Yang keempat, keponakan. Singkatnya keponakan. Kalau penulisan Arabnya bintul asyaqiq. Anak perempuan dari saudara kandung. Saya punya adik. Kemudian adik saya punya anak. Berarti ponakan.
itu mahram selamanya. Saya pamannya dia. Jadi paman kita, bibi kita itu adalah mahram. Tapi bukan dengan suaminya ya. Bukan dengan iparnya. Jadi kalau misalnya kita punya paman, ya istrinya paman ya bukan mahram kita, orang lain itu. Kalau pamannya meninggal ya kita bisa nikah sama istri bekas paman tadi. Ya, barakallahu fikum. Poin yang keempat tadi apa? Keponakan. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Atau anak perempuan dari saudara sebapak dan saudara seibu. Pokoknya anaknya poin nomor 3 tadi. Anak dari poin nomor 3, keponakan. Paman bisa menjadi mahram, bisa menjadi wali nikah kalau tidak ada bapak, paman. Nah, untuk perempuan. Dan kita bisa memahromi bibi kita. Nah, bibi kita mau umroh. Kebetulan tidak punya suami, tidak punya anak. Tapi saya sebagai keponakan bisa dijadikan mahram. Nah, poin kelima, bintul ukhti syaqiqah, auli ab, auli putri saudari sekandung atau putri saudari sebapak seibu. Ini maksudnya apa? Ponakan ya, ponakan. Bedanya kalau nomor 4, ponakan dari saudara laki-laki. Kalau poin nomor 5, ponakan dari saudari perempuan. Nah, pokoknya ponakan lah. Nomor 4, nomor 5 itu ponakan. Nomor 6, al-ammah, bibi. Wahya ukhtul abi, saudari perempuannya bapak. Kalau di Arab nggak ada nggak ada bibi, ammah sudah. Kalau di Indonesia kan paman, gitu ya. Kalau di Arab ya sudah ammah berarti perempuan dari pihak bapak. Saudarinya bapak, entah itu adiknya bapak atau tetehnya bapak, pokoknya ammah sebutnya. Al-ammah wahya ukhtul ab. Wa mithluha ammatul ab wa ammatul Ya sama. Bibi. Bibi dari yang saudara sebapak atau bibi dari saudara yang seibu. Yang 7, al-khalah wahya ukhtul bibi dari apa? Saudarinya ibu. Saudari ibu. Ibu saya punya adik perempuan, ya bibi saya, mahram. Ibu punya teteh, uwa. Nah itu mahram, uwa ya. Di Indonesia bilangnya uwa. Kalau di Arab ya khalah dari pihak ibu, ammah dari pihak bapak. Nah, qala fa haula niswah, maka mereka para wanita di atas 7 poin tadi, la yajuz nikahuha wahidatan minhunna bihal. Tidak boleh menikahi salah seorang dari mereka selamanya dengan apapun keadaan. Mahram selamanya. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, hurrimat alaikum. Diharamkan atas kalian ummahatuk, ibu-ibu kalian. Ibunya ibu, ibunya bapak, terus ke atas. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, terus ke bawah. Wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian. Baik saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu. Nah, wa khala wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak bapak. Ya, saudara-saudarinya bapak. Entah tetehnya bapak atau adiknya bapak, sama macam ammah. Wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu. Adiknya ibu atau tetehnya ibu itu adalah mahram kita. Wa banatul akhi,
dan anak-anak perempuan dari saudari laki-laki, keponakan. Baik saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki sebapak seibu, ya, yang sebapak atau yang seibu. Wa banatu ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan, ya, keponakan juga. Ya, saya punya adik perempuan saya punya anak perempuan, yaitu mahram buat saya, ponakan. Ya, surat An-Nisa ayat 23. Jelas ya? Saya baca singkatnya. Mahram yang mu'abbad, yang selamanya karena sebab kekerabatan ada berapa? 7. 1, ibu ke atas. Ibu, nenek, uyut ke atas. Yang kedua, albin, anak perempuan ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah, atau ukhtu sebapak atau ukhtu seibu, saudari perempuan, saudari kandung atau saudari satu bapak atau saudari satu ibu. Yang keempat, bintul asyaqiq, anak perempuan dari saudara kandung atau anak perempuan dari saudara sebapak atau anak perempuan dari saudara seibu. Intinya keponakan. Keponakan dari saudara laki-laki. Yang kelima, keponakan dari saudari perempuan. Yang sebapak atau saudari perempuan yang seibu atau saudari perempuan yang sebapak. Keponakan secara umum. Yang keenam, bibi dari pihak bapak. Ya, bibi dari pihak bapak. Yang ketujuh, bibi dari pihak ibu. Nah, bibi dari pihak ibu. Baik yang seibu atau yang sebapak, termasuk juga. Nah, dalilnya surat apa? An-Nisa ayat 23. Baik, sudah selesai dari pembahasan mahram selamanya karena kekerabatan. Yang kedua, mahram yang selamanya karena sebab pernikahan. 1, zaujatul abdi. Zaujatul abi wa mislaha zaujatul jaddi abil ab wa zaujatil jadd abil yaitu istrinya bapak atau istrinya kakek, baik dari kakek dari bapak atau kakek dari ibu. Pokoknya haram menikahi mantan istrinya bapak. Bapak punya istrinya 4. Misal. Kemudian istri keempatnya usianya di bawah saya. Nah, jadi ibu tirinya usianya masih di bawah anaknya. Ya, cari yang muda gitu ya. Nah, bapaknya meninggal atau bapaknya cerai dengan si wanita tadi, dengan istri keempatnya tadi. Maka haram untuk anaknya menikahi istri bekas bapak atau istri bekas kakek. Nah, ini selamanya haram hukumnya menikahi istri bekas bapak. Entah karena perceraian atau karena meninggal, maka selamanya tidak boleh. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ya, tidak boleh menikahi jandanya bapak atau jandanya kakek. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Nah, telah lalu di sini di masa jahiliyah. Karena di masa jahiliyah sebelum datangnya syariat Islam, boleh anak menikahi bekas istri bapak di masa jahiliyah. Kemudian setelah datangnya Islam diharamkan, tidak boleh anak menikahi istri bekas bapak. Sebagai pemuliaan, pengagungan dan penghormatan kepada bapaknya. Nah, ibu tiri, ya kan? Nah, walaupun sudah tidak lagi
dengan bapaknya tetap haram selamanya. Ya. Berarti ibu tiri nggak ada bekas ibu tiri. Tidak ada bekas ibu tiri. Meskipun ibu itu sudah bukan lagi istri dari bapak kita, kita tetap mahramnya. Paham sampai sini? Nah, saya contohkan. Bapak saya mencerai istri yang keempat misalnya. Kemudian, kalau di Indonesia kan bekas ibu tiri ya, mantan ibu tiri. Ya, padahal tidak. Dia bisa menjadi mahramnya. Nah, dia bisa minta tolong ketika safar dimahramin oleh anak dari mantan suaminya tadi. Karena mahram selamanya. Tidak boleh menikah. Baik. Kemudian yang kedua, yang haram selamanya karena sebab pernikahan adalah zaujatul ibni, istrinya anak. Apa istilah kita? Menantu, ya. Maka nggak ada mantan mertua, nggak ada. Selamanya kita tidak boleh menikah dengan istri mantan anak kita. Anak kita misalnya punya istri, kemudian anak kita meninggal, atau anak kita menceraikannya sehingga tadi jadi janda, maka kita sebagai mertuanya tidak boleh menikahi istri yang pernah dinikahi oleh wanita yang pernah dinikahi oleh anak kita tadi. Ya, jadi nggak ada mantan mertua, mantan bapak mertua, mantan ibu mertua, tidak ada. Meskipun kita dengan anaknya sudah tidak ada hubungan lagi. Naudzubillah saya menceraikan istri saya. Istri mungkin bekas mantan istri. Tapi kalau orang tuanya tidak ada mantan mertua, itu mertuamu. Tetap mahrammu. Selamanya nggak boleh kamu menikahi menantunya tadi. Yang sudah tidak lagi bersama anak kita. Jelas ya? Nah, ini selamanya. Wa zaujatu ibnil ibn, demikian juga istrinya cucu kita. Saya punya cucu laki-laki, kemudian cucu kita nikah dengan seorang perempuan, ya, maka ini menjadi mahram buat saya sebagai kakeknya, sebagai kakek dari suaminya. Nah, barakallahu fikum. Kata para ulama, sebatas dengan akad kepada ibunya menjadi haram bagi putrinya kalau telah digauli. Misal gini, saya menikah dengan seorang janda beranak gadis. Janda beranak gadis. Jadi janda ini punya anak gadis. Saya nikah dengan ibunya. Maka saya akan menjadi haram, akan menjadi mahram bagi putrinya kalau sudah menggauli ibunya. Kalau belum digauli, masih boleh menikah dengan putrinya tadi. Ya, saya sudah akad dengan ibunya. Saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan. Udah. Ternyata datang anak perempuannya, masih gadis. Loh, cantik misalnya. Enggak jadi, dia ceraikan ibunya, dia nikahi putrinya. Boleh tidak? Boleh. Kalau belum digauli. Kalau ibunya belum digauli. Tapi kalau akad dengan seorang anak perempuan, maka ibunya atau mertuanya sudah otomatis menjadi mahram sekalipun anak perempuannya belum digauli. Gitu ya. Saya menikah dengan seorang wanita. Saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan. Fulanah punya ibu. Maka sudah langsung otomatis menjadi mahram. Meskipun saya belum menggauli putrinya. Bisa dibedakan? Nah. Ya. Jadi menantu itu bisa menjadi mahram ya kalau ibunya sudah digauli. Tapi kalau akad dengan seorang wanita, mertua sudah otomatis menjadi mertua kita, menjadi mahram kita sekalipun kita belum menggauli putrinya. Dengan sebatas akad saja, mertua, ibu mertua sudah menjadi mahram. Nah, sudah nggak boleh nikah selamanya. Barakallahu fikum.
Baik. Kita lanjutkan poin ketiga. Mahram yang selamanya. D-nya. Dalil untuk poin kedua. Di surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan atas kalian, masih awal ayat, dan saya putus dan langsung sambung ke ayat yang potongan ayatnya. Wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan menantu-menantu dari anak laki-laki kalian min aslabikum, yang dari keturunan kalian. Menantu maksudnya ya. Yang diharamkan atas kalian menikahi istri-istri anak kalian. Nah, baik. Poin ketiga yang haram selamanya untuk menikahi karena sebab pernikahan adalah ummu zaujah, ibunya istri. Kalau poin kedua, ibunya anak, istrinya anak. Kalau poin ketiga, ibunya istri, ibu mertua. Nah, ibu mertua itu mahram kita selamanya. Sekalipun kita sudah tidak lagi bersama istri kita, ya ibu mertua kita tetap mahram. Ummu zaujah, ibunya istri. Wa misla ummiha jami' usuliha, termasuk neneknya istri, uyutnya istri itu tetap menjadi mahram kita. Ya, sekalipun kita sudah tidak bersama istri kita lagi, tapi ibu mertua, nenek mertua, kakek uyut mertua itu tetap mahram kita. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 23 masih. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri-istri kalian. Ibu-ibu istri kalian, mertua, ibu mertua. Poin keempat, bintu zaujah. Bintu zaujah wahiyya al-musamma birrabibah. Anak perempuannya istri, anak tiri. Ya, anak tiri itu mahram. Saya menikah dengan janda beranak gadis. Ya, maka dengan saya menikahi ibunya, anak bawaan istri tadi itu sudah menjadi mahram buat saya. Ya, bintu zaujah, anak perempuannya istri. Anak apa namanya? Anak tiri. Ya, anak tiri. Fa ya haramun ala zauj ummiha, maka haram bagi suami ibunya, bapak tirinya tadi. Haram bagi bapak tirinya. Apa dalilnya? Sama di surat An-Nisa ayat 23. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, ya. Dan anak-anak tiri kalian. Rabaib itu anak-anak tiri. Ya, dari istrimu yang janda tadi. Allati fi hujurikum, yang ada di pengasuhanmu. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Allati dakhaltum bihinna, yang telah kalian masuki, maksudnya telah gauli. Maksudnya kalau kita sudah menggauli ibunya, ya ini udah jadi mahram buat saya. Ya, anak tirinya tadi sudah menjadi mahram. Tapi kalau belum digauli, kemudian ibunya meninggal, jandanya itu meninggal, udah nikahi anaknya, masih boleh kalau belum digauli. Paham? Antum menikah sama janda, mau? Antum nikah sama janda, ya, beranak perempuan, beranak gadis. Nah, kemudian meninggal, istri antum yang janda tadi meninggal. Ya sudah, kalau gitu saya nikahi anak gadisnya saja. Saya belum menggauli ibunya, masih boleh. Ya, masih boleh kalau belum digauli. Makanya di akhir ayat Allah dakhaltum bihin. Ya, anak-anak tiri yang ibunya belum kalian gauli. Kalau ibunya sudah digauli, ya ini sudah menjadi anak tiri yang mahram. Nah, barakallahu fikum. Qala wala yushtarat fi tahrim an takuna rabibatu tarabbat fi hijri zauji ummiha. Dan tidak dipersyaratkan pemahraman anak tiri ini, anak itu harus diurus dari kecil bersama suami dari ibunya. Ini sudah menjadi mahram sekalipun anak itu sudah gadis, sudah mandiri. Dengan kita menikahi ibunya, ya itu jadi anak tiri kita.
Jadi tidak mesti anak tiri yang menjadi mahram kalau dari kecil diurusi sama kita, itu yang menjadi mahram. Tidak dipersyaratkan demikian. Sekalipun anak tirinya sudah mandiri, sudah punya suami, sudah punya keluarga masing-masing, ya itu jadi anak tiri tetap mahram. Gitu ya. Nah, namun saya pernah tanyakan kepada Syekh, ya Syekh, mertua saya menikah lagi, ya, dengan seorang laki-laki. Kemudian saya melarang istri, ya, untuk berjabat tangan dengannya, melarang untuk membuka kerudung di depannya. Nah, kata saya, apa hukumnya? Ya, pertanyaan, apakah hukumnya? Bolehkah saya sebagai suaminya melarang istri saya untuk membuka cadarnya, membuka kerudungnya di depan bapak tirinya, berjabat tangan dengannya? Nah, dari sisi boleh, ya, meskipun itu adalah mahram. Kalau memang dikhawatirkan fitnah. Ya, misalnya ini menikahnya dengan suaminya masih muda gitu. Suaminya masih muda. Bahkan mungkin seumur dengan saya misalnya. Ya, saya sebagai suami dari anak perempuan dari mertua tadi melarang. Walaupun itu mahram, secara mahram kan bapak tiri. Ya kan? Tapi saya melarang kamu untuk berjabat tangan dengannya, membuka kerudung, membuka cadar di depannya. Nah, tidak mengapa kita melarang. Kenapa? Karena khawatir. Nah, dari sisi boleh kita melarang. Walaupun dari sisi syariat, boleh anak tiri membuka berjabat tangan dengan bapak tiri. Paham ya? Mahramnya. Cuman kalau bapak tiri ketemu besar, ya khawatir. Paham? Beda kalau bapak tiri dari kecil udah kayak anak sendiri. Misalnya ketika saya nikahi ibunya, ini anak tiri saya masih umur setahun, masih bayi atau masih balita. Saya asuh sampai besar, udah kayak anak sendiri. Nah, mungkin nggak canggung membuka kerudung di depannya. Sudah seperti bapak kandung, seperti bapak sendiri. Tapi kalau bapak tiri ketemu besar, ini sudah gadis, kemudian bapak tirinya juga masih muda mungkin. Nah, ya. Saya sebagai suami melarang, jangan berjabat tangan dengannya, jangan membuka cadar depannya, tidak mengapa. Walaupun dari sisi syariat itu adalah mahramnya, tapi tidak mengapa suami melarangnya demi menjaga dari fitnah. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian yang kelima, kemudian warabaibukum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihin. Ini untuk yang mertua. Kalau belum digauli ibunya, maka anaknya masih boleh untuk dinikahi. Kemudian fa'in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau ibunya belum digauli, maka tidak ada dosa bagimu menikahi putri tirimu. Misalnya contohnya tadi, nikah dengan jandanya meninggal. Kebetulan janda ini punya anak gadis, anak tiri. Anak tiri dari saya yang barusan menikah dengan ibunya meninggal, saya nikahi putrinya. Masih boleh kalau belum digauli. Nah, dan yang kelima, yang terakhir, yang diharamkan selamanya karena sebab pernikahan, yuhramu 'alal mar'ati zauju ummiha. Haram bagi seorang wanita menikahi suami ibunya. Bapak tiri maksudnya. Di ibunya menikah dengan suami kedua. Bapak kandungnya kan sudah meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan suami kedua. Setelah itu dia bercerai dengan suami keduanya. Otomatis ini menjadi menduda ya. Menduda. Nah, ini nggak boleh menikah dengan suami bekas mantan ibunya. Mantan bapak tiri. Tidak boleh menikah dengan mantan
bapak tiri. Mantan suaminya ibu tadi. Barakallahu fikum. Sebagaimana seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri bekas bapaknya, mantan bapaknya. Nah, wa zauju ibnatiha, dan tidak boleh seorang wanita menikahi suami bekas putrinya. Nah, seorang ibu punya anak perempuan, kemudian cerai dengan suaminya. Nah, suaminya kan mantan menantu ya. Saya katakan mantan supaya gampang saja, bekas menantunya. Gak boleh menikah dengan suami mantan anak perempuannya tadi. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Sampai sini pembahasan kita. Insyaallah pembahasan berikutnya yang mahram karena sebab persusuan itu sama dengan karena nasab ya. Gampang, kalau persusuan sama dengan mahram karena nasab. Karena nasab. Ya tinggal dikiaskan saja ya yang persusuan. Wallahu a'lam bishawab.